Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, harap dimengerti, hal ini saya ambil dari beberapa kajian yang sudah saya jadikan satu dalam video ini dan sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Langsung saja, mari kita simak pembahasan kelanjutannya. Babat penambangan, padamnya pemberontakan sampai meninggalnya Susuhunan Amangkurat Jawi. Lain cerita, Pangeran Adipati Blitar yang sudah bergelar Sultan Ibnu Mustafa serta sang kakak Panembahan Purbaya sejak bermarkas di Malang agak longgar sejenak, maka dapat menata pasukannya kembali sambil menenangkan diri. Namun kemudian Pangeran Adipati Blitar terkena sakit yang sangat sampai menjadi sebab kematiannya. Jenazah kemudian dipulangkan ke Kertasura beserta istri dan anaknya dengan diantar Patih Jayabrata. Sampainya di Kertasura, kemudian dilaporkan kepada sang raja. Atas perintah sang raja, jenazah dikuburkan di Imogiri. Adapun keluarganya tetap diizinkan menempati rumah lama di Kablitaran. Semua sudah terlaksana apa yang menjadi kehendak raja. Tetapi sang raja sepeninggal Pangeran Blitar merasa sangat sedih. Sekarang baru terasa menyesal atas kehendaknya dahulu yang ternyata akibatnya membuat negara terkena huru-hara berkepanjangan. Banyak kerabat yang sakit hati dan keluar dari negara untuk memberontak. Maka oleh karena sangat menahan sedih hatinya, siang malam selalu mengurangi makan dan tidur. Keinginannya hanya mendapatkan ampunan dari Tuhan atas kesalahannya. Negaranya dapat sejahtera kembali, tidak ada halangan satu apapun. Kembali ke kisah Pangeran Purbaya dan sang anak Pangeran Ria yang masih meneruskan pemberontakan di Malang dan memperluas wilayah sampai ke Lumajang. Di sana kemudian bergabung dengan sesama berontak, Panembahan Heru Cakra, Adipati Natapura, Adipati Suradilaga, serta Adipati Surapati. Semakin menambah besar kekuatan mereka. Ketika itu, Tuan Amral sudah menyerang lagi ke timur, menggelar pasukan di Gembong, Pasuruan. Di sana, berencanakan dengan para bupati mancanegara. Karena perang sudah lama dan tidak ada penyelesaiannya, mereka hendak membujuk agar Pangeran Purbaya agar mau datang ke Pasuruan. Juga Pangeran Heru Cakra diminta bertemu dengan kompeni. Dengan alasan Pangeran Purbaya akan diangkat sebagai raja, para bupati sudah setuju mengirim surat kepada Panembahan Purbaya. Adapun Tuan Amral disarankan mengirim surat sendiri kepada Bupati Surapati, karena dialah yang dihargai sarannya oleh para pemberontak, serta dijanjikan akan diserahkan bumi Pasuruan kepadanya apabila rencana ini berhasil. Tuan Amral setuju dengan usulan para bupati tersebut dan segera menyiapkan suratnya. Setelah selesai, kemudian memilih utusan yang akan mengantar surat, yakni Ngabei Tohjaya dan Demang Kaligawe. Keduanya sanggup mengantarkan surat. Setelah surat diberikan dan diberi beberapa pesan, mereka berangkat. Sesampai di gerbang musuh, mereka dihentikan oleh penjaga dan dilaporkan Adipati Surapati keluar menemui mereka. Utusan segera menyerahkan surat. Satu surat untuk Adipati sendiri, satu surat untuk Panembahan Purbaya. Surat untuk Adipati Surapati segera dibuka. Isinya sudah dipahami. Kedua utusan diminta menunggu di pemondokan. Adipati Surapati segera mengaturkan surat untuk Panembahan Purbaya. Setelah surat dibaca, Adipati Surapati memberi saran banyak-banyak agar Panembahan Purbaya menerima tawaran Tuan Amral, karena dirasa lebih baik pada akhirnya. Panembahan Purbaya ternyata menyetujui saran Adipati Surapati, bersedia bertemu dengan kompeni, tetapi dengan syarat memohonkan ampun juga kepadanya. Panembahan Heru Cakra, Adipati Natapura, Adipati Suradilak, dan Adipati Surapati. Oleh karena Adipati Surapati sendiri yang disuruh melakukan pertemuan awal dengan Tuan Amral di Pasuruan. Sudah terlaksana, Adipati Surapati berangkat menemui Tuan Amral bersama dua utusan ke Pasuruan. Kemudian mengatakan
keinginan dari Pangeran Purbaya tadi. Tuan Amral juga sudah menyetujui keinginan Pangeran Purbaya itu. Maka kemudian mengirim 2 kapten, 2 wakil kompeni, dan beberapa bupati untuk menjemput Pangeran Purbaya ke Pasuruan. Panembahan Purbaya serta para bala tentaranya semua diboyong ke Pasuruan. Sesampainya di Pasuruan, lalu bersalaman dengan Tuan Amral. Di sana, Tuan Amral mempunyai saran agar Panembahan Purbaya mau singgah di Semarang. Nanti akan ada penobatan seperti yang terjadi pada ayahandanya, Pangeran Puger, yang dahulu juga dilantik di Semarang oleh kompeni sebagai Sunan Pangkubuwono I. Panembahan Puger percaya dan menurut. Selanjutnya, mereka berangkat dari Surabaya, naik kapal ke Semarang. Turunnya dari kapal disambut Tuan Komisaris sendiri dengan segala penghormatan. Singkat cerita, setelah beristirahat beberapa saat di Semarang, kemudian menerima surat dari Gubernur Jenderal di Batavia agar Pangeran Purbaya dan pengikutnya menuju Batavia. Juga ada surat untuk Pangeran Ria dari ayahnya yang menyuruh Pangeran Ria pulang ke Kartasura karena sang ayah sudah kangen. Mereka kemudian berpisah masing-masing menuju tempat tujuan. Setelah sampai di Batavia, Panembahan Purbaya ditempatkan di benteng alang-alang di dalam kota Batavia. Adapun Panembahan Heru Cakra kemudian dibuang di Tanjung Harapan. Adipati Natapura, Adipati Surapati, Adipati Suradilaga, semua dibuang ke Pulau Sri Lanka. Semua terkaget-kaget, baru sadar kalau mereka sudah termakan tipu daya kompeni. Sangat-sangat menyesal mereka semua, ternyata seperti ini akhirnya. Ganti cerita. Perjalanan Pangeran Ria sesampainya di negara Kartasura segera dibawa oleh Patih dan Tuan Komandan menghadap Raja. Setelah melihat sang putra, Raja berkata, "Anak ini tampaknya sangat takut karena selama hidupnya belum mengenal saya. Juga masih berat rasa cintanya kepada ayah angkatnya, adik Purbaya, karena sudah diasuh sejak kecil, pisah denganku." Kemudian Raja memberi titah kepada Patih Danurejo kalau sang anak diberi sebutan Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ing Kartasura dan diberi apanage 1000 karya serta diizinkan menempati bekas rumah ayah angkatnya di Kapurbayan. Patih menyatakan kesiapan dan segera melaksanakan perintah Raja. Semua sudah terlaksana dengan baik. Tidak diceritakan apa yang terjadi selama beberapa tahun kemudian. Setelah sang raja lanjut usia, beliau berkehendak memilih siapa yang kelak akan menggantikannya. Ingin mengangkat anak sulung Pangeran Arya Mangkunegara, tetapi sudah ada putra mahkota dan selalu diminta oleh sang istri Kanjeng Ratu Kedipaten agar 4 putranya yang masih kecil dipilih salah satu untuk menggantikan sebagai raja. Keempat putranya itu, yang pertama Pangeran Buminata, tetapi kemudian meninggal dunia. Yang kedua, Raden Mas Kedaton, kemudian memakai nama Pangeran Buminata, kelak memberontak dan bergelar Sultan Dandun Maratangsari. Yang ketiga, Raden Mas Pamade, kemudian bernama Pangeran Arya Mataram. Setelah kakaknya memberontak, nama Buminata dipakainya. Yang keempat, Raden Mas Sunaka, kemudian bernama Pangeran Singosari, kelak juga memberontak bergelar Sunan Prabu Jaka. Karena bingung dan repot hatinya, sang raja lalu menjadi sakit. Patih Danureja dipanggil dan disuruh membuat surat untuk Gubernur Jenderal di Batavia yang isinya kalau raja meninggal, yang diizinkan menjadi raja adalah putra sulung Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Kalau tidak terlaksana, Pangeran Adipati Anom, dan bila juga tidak terlaksana, ambillah dari salah satu anak Ratu Kadipaten yang 4 tadi. Pilih salah satunya. Patih Danureja menyatakan kesiapan, kemudian membuat surat dan ditandatangani, lalu dikirim ke Batavia. Sang raja semakin parah sakitnya. Alkisah, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara dan para pangeran serta para bupati semua berjaga di keraton. Di sana, Pangeran Arya Mangkunegara disusul oleh abdinya memberitahu kalau istrinya, putri dari Pangeran Blitar, akan melahirkan. Pangeran Adipati Mangkunegara segera pulang dari berjaga. Sesampainya di rumah istrinya melahirkan seorang anak lelaki.
pada hari Ahad Legi tanggal 4 bulan Rua tahun Cimakir 1650 Wuku Waringagung disebut Senggana Praba, mustika perjalanan. Para saudara berdatangan menengok sang bayi di pangku-pangku bergantian. Para ahli nujum pun meramalkan kalau si bayi kelak menjadi prajurit pilihan. Pangeran Adipati Mangkunegara segera kembali ke keraton untuk melapor kepada ayahanda tentang kelahiran putranya. Sang raja sangat bersyukur dalam hatinya, serta memberi nama si bayi Raden Mas Said. Artinya sang raja sudah menyaksikan. Alkisah, ketika itu sakitnya sang raja semakin parah, lalu memanggil Patih Danureja. Ditanya tentang surat yang dikirim ke Batavia. Patih menjawab kalau surat itu belum mendapat balasan. Sang raja kemudian berkata, "Patih, pesanku kepadamu, kalau tiba ajalku yang kuizinkan menjadi raja seperti isi surat yang telah dikirim ke Batavia, itu patuhilah, jangan sampai ditinggalkan." Sang raja lalu menyuruh Kanjeng Ratu Ageng untuk membawakan keris pusaka dan memberi perintah, "Mbok Ratu, keris pusaka ini berikan kepada anakmu, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara." Kanjeng Ratu menerima sambil menangis. Dalam hatinya merasa berat, tetapi takut kalau tidak melaksanakan. Keris kemudian diberikan kepada Pangeran Adipati Mangkunegara sambil berkata, "Anakku, aku titip adikmu Pangeran Adipati Anom." Sakit sang raja sudah tak mempan segala obat. Akhirnya raja pun mangkat. Peristiwa itu ditandai dengan sengkala sirna tata rasa tunggal. Para istri dan para putra-putri menangis terseduh-seduh. Juga seluruh isi keraton menangisi kepergian raja mereka. Jenazah raja kemudian dimakamkan di Imogiri. Seluruh istana ditutup ketika jenazah berangkat. Patih Danureja dan para bupati berjaga-jaga di istana. Begitulah adat yang diterapkan untuk keselamatan negara. Adapun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Jawi di Kartasura dalam kehidupannya mempunyai putra 42 orang. Urutan sesuai umurnya seperti di bawah ini. Yang pertama, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ing Kartasura, lahir dari istri Raden Ayu Kilen atau Raden Ayu Sepuh. Yang kedua, Raden Ajeng Dewi disebut Raden Ajeng Sobra dari istri selir nama Raden Surti Kanti. Ketika dewasa bernama Raden Ayu Temenggung Suralaya di Brebes. Yang ketiga, Raden Ayu Pambayun dari istri Papdi Kanjeng Ratu Ageng meninggal muda. Yang keempat, Raden Ajeng Amina disebut juga Raden Ajeng Supani, lahir dari istri selir Mas Ayu Tejowati. Ketika dewasa bernama Raden Ayu Rongga Kaliwungu, cerai kemudian menikah dan bernama Raden Ayu Adipati Pringgalaya. Ketika suaminya meninggal, diberikan kepada Raden Tumenggung Wiradikda. Yang kelima, Raden Mas Sandea dari istri selir Raden Erawati, kelak bernama Pangeran Ngabei. Yang keenam, putri dari istri Raden Ayu Kilen meninggal muda. Yang ketujuh, Raden Mas Suraya dari istri selir Mas Ayu Condrapati, kelak bernama Pangeran Arya Pamot. Yang kedelapan, Raden Mas Kala dari istri selir Mas Ayu Bandadari, kelak bernama Pangeran Diponegoro. Inilah yang kemudian memberontak dan bergelar Panembahan Heru Cakra. Yang kesembilan, Raden Mas Sudiman juga bernama Raden Mas Regu dari istri selir Raden Ayu Retnadi, kelak bernama Pangeran Danuwaya. Yang kesepuluh, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegara dari istri Padmi Kanjeng Ratu Ageng naik tahta bergelar Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pangkubuwono II. Yang ke-11, Raden Mas Samdaya dari istri selir Raden Erawati meninggal muda. Yang ke-12, Raden Mas Surasa dari istri selir Mas Ayu Condrawati juga bernama Pangeran Arya Mangkubumi meninggal muda di pagelaran ketika peringatan naik tahta raja. Yang ke-13,
Raden Mas Utara dari istri selir Mas Ayu Gondarum, juga bernama Pangeran Arya Martasana, lalu diganti nama Pangeran Adinagara. Yang ke-14, Raden Ajeng Siti Sundari dari istri Padmi Kanjeng Ratu Ageng, kelak bernama Kanjeng Ratu Maduretno, menikah dengan Pangeran Cakraningrat ing Maduro. Cerai lalu diberikan kepada Raden Arya Endranata. Yang ke-15, Raden Ajeng Kati dari istri selir Mas Ayu Tilam, meninggal muda. Yang ke-18, Raden Mas Subekti dari istri Raden Ayu Pandansari, kelak bernama Pangeran Arya Pamot, ganti nama Pangeran Adiwijaya, meninggal ketika perang di Kaliabu, Tanah Kedu. Yang ke-19, Raden Mas Subronta dari istri selir Raden Bandasari, meninggal muda. Yang ke-20, Raden Mas Sekti alias Raden Mas Asi atau Raden Mas Bumi dari permaisuri muda Ratu Kadipaten, kelak bernama Pangeran Arya Buminata, meninggal muda. Yang ke-21, Raden Mas Sujana dari selir Mas Ayu Tejawati, kelak bernama Pangeran Arya Mangkubumi, menjadi raja bergelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono pertama di Ngayogyakarta. Yang ke-22, Raden Mas Kadaton dari istri Padmi Ratu Kadipaten, mengambil nama kakaknya yang meninggal Pangeran Arya Buminata ketika memberontak bergelar Sultan Dandun Martengsari di Kesini, Tanah Semboyan. Yang ke-23, Raden Mas Pamade dari istri Padmi Ratu Kadipaten, kelak bernama Pangeran Arya Mataram ketika sang kakak memberontak mengambil nama Pangeran Arya Buminata. Yang ke-24, Raden Ajeng Tajem dari istri selir Raden Bandandari, kelak bernama Raden Ayu Wiratmaja, lalu ganti nama Raden Ayu Arya Megatsari. Yang ke-25, Raden Ajeng Sutari alias Raden Ajeng Inten dari istri selir Mas Ayu Tejawati, kelak bernama Raden Ayu Demang Urawan. Suaminya diberi gelar Pangeran Arya Purbaya lalu dibuang di Kademen. Yang ke-24, Raden Ajeng Semi dari istri selir Mas Ayu Rondonsari, kelak bernama Raden Ayu Pangkuningrat di Sampang. Yang ke-27, Raden Mas Surata dari istri selir Mas Ayu Rediningsi, kelak bernama Pangeran Rongga lalu ganti nama Pangeran Cakranegara. Yang ke-28, Raden Mas Yadi dari istri selir Mas Mundri, kelak bernama Pangeran Arya Silarong. Yang ke-29, Raden Mas Langkir dari istri selir Mas Ayu Murdaningkung, kelak bernama Pangeran Arya Prangwadana. Yang ke-30, Raden Ajeng Srigati alias Raden Ajeng Umik dari istri selir Raden Rarasati, kelak bernama Raden Ayu Surawinata. Yang ke-31, Raden Mas Geter dari selir Raden Pandansari, kelak bernama Pangeran Arya Panular. Yang ke-32, Raden Mas Pater saking garwo Panggrebe Raden Pandansari, nama Pangeran Arya Mangkukusuma. Yang ke-33, Raden Mas Sunaka dari istri Padmi Ratu Kadipaten, kelak bernama Pangeran Singosari ketika berontak bernama Sunan Prabu Jaka. Yang 34, Raden Ajeng Margaten alias Raden Ajeng Mangten dari istri selir Raden Rarasati, kelak menikahi duda kakaknya dan bernama Raden Ayu Megatsari. Yang ke-35, putri dari istri Padmi Ratu Kadipaten belum diberi nama sudah meninggal. Yang ke-36, Raden Ajeng Yada dari istri selir Mas Mundri, kelak bernama Raden Ayu Sujanapura. Yang ke-37, Raden Mas Sardan dari istri selir Mas Ayu Rantansari, kelak bernama Pangeran Dipasonta. Yang 38, Raden Mas Rembe dari istri selir Mas Ayu Rondonsari, kelak bernama Raden Ayu Endrawinata. Setelah cerai menikahi dua kakaknya, Kanjeng Ratu Manduretno, kemudian
diberikan kepada Raden Tumenggung Yudanagara di Banyumas, yang kemudian menjadi patih di Yogyakarta bernama Raden Adipati Danurejo. Yang 39, Raden Ajeng Resmia dari istri Slirmas Ayu Rondonsari meninggal dunia. Yang ke-40, Raden Ajeng Lamsia dari istri Slirmas Mundri meninggal masih gadis. Yang ke-41, Raden Ajeng Warsa dari istri Slirmas Ayu Rantansari meninggal muda. Yang ke-42, Raden Ajeng Jali dari istri Slirmas Ayu Rondonsari meninggal muda. Demikianlah kisah pendahuluan latar belakang sejarah leluhur Pura Mangkunegaraan. Jangan lewatkan pos berikutnya karena akan memasuki inti cerita yang lebih seru, penuh intrik dan tipu daya. Tetap saksikan channel Kitab Mawas Diri.